Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamia Salsabila, NIM 2011-01-010. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian sebagai fungsi manajemen. Pengertian pengawasan dan pengendalian menurut Kimborg O'Neill tahun 1983. Pengawasan atau controlling sebagai proses monitoring kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Lembaga administrasi negara atau LAN adalah pengawasan sebagai usaha yang dimaksud mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, kegagalan dalam mencapai tujuan. Sasaran pengawasan adalah terwujudnya efisiensi, efektivitas, kehematan, dan ketertiban pelaksanaan pengawasan LAN 1988. Pengawasan pada dasarnya merupakan fungsi sistem yang memberikan penyesuaian terhadap rencana, mempertahankan variasi dari tujuan sistem dalam batas-batas yang ditetapkan. Pengendalian atau pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to assure desired result. Ada pengertian lain yaitu pengendalian atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan dalam manajemen controlling dan jenisnya. Fungsi pengawasan dan manajemen adalah proses memastikan bahwa semua yang dijadikan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau controlling. Jenis pengawasan. Umumnya ada 3 pengawasan yang sering diaplikasikan oleh perusahaan untuk mengontrol kegiatannya. Yang pertama ada preventif dan reseptif. Yang kedua ada aktif dan pasif. Yang terakhir internal dan eksternal. Kita mengulas yang pertama yaitu preventif dan represif. Pengawasan ini dibicarakan oleh waktu pelaksanaan pengawasan, kapan pengawasan yang akan dilakukan, sebelum atau sesudah dilaksanakan kegiatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Dua, ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dan pasif berkaitan dengan beberapa dekat pengawasan itu dilakukan. Dekat atau jauh, langsung atau tidak langsung, berada di lokasi atau tidak di lokasi, dilihat langsung atau tidak. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan tersebut, diaksikan secara langsung di lokasi oleh yang mengawasi, istilahnya on the spot. Pengawasan internal dan eksternal. Laporan internal dan eksternal berkaitan dengan ini. Pihak yang melakukan pengawasan atau siapa pengawasannya, orang dalam atau orang dari luar perusahaan. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan, orang dari internal perusahaan, pegawai perusahaan alias teman sendiri. Pengawasan internal bisa dilakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung, aktif atau pasif, preventif atau reseptif. Pengawasan dalam manajemen usaha perlu Anda lakukan agar segala penyimpangan yang terjadi dapat Anda segera perbaiki. Tapi ingat, fungsi pengawasan dalam manajemen usaha bukan untuk mencari kesalahan. Sekali lagi, fungsi pengawasan dalam manajemen bukan untuk mencari kesalahan. Karyawan tidak tertib dan berbuat kesalahan tetap harus diingatkan. Tetapi tim pengawas bukan lantas menjadi tim menyeramkan yang mencari-cari dan mencatat semua kesalahan karyawan dan melaporkan ke bos perusahaan. Lalu, apa sebenarnya fungsi pengawasan dalam manajemen yang sebenarnya? Yaitu ada 5. Pertama, mengetahui apakah kegiatan usaha berjalan sesuai rencana yang telah digariskan. Yang kedua, mengetahui apakah semua dijalankan dengan instruksi dan asas-asas yang sudah ditentukan. 3. Mengetahui segala kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam bekerja. 4. Mengetahui apakah usaha berjalan efisien. 5. Mencari solusi apabila
ternyata ditemukan kesulitan-kesulitan, bahkan kegagalan. Tulang fungsi dari pengawasan dalam manajemen usaha kita. Jadi, sederhananya, pengawasan memiliki tujuan utama agar semua pekerjaan selesai dengan keinginan kita. Selanjutnya, poin penting lainnya yang harus kita tahu adalah bagaimana runtutan yang benar dalam melakukan fungsi pengawasan. Agar fungsi pengawasan dapat tersistematis dan berjalan dengan baik, ada 4 langkah yang harus kita jalani atau perhatikan. 1. Menentukan standar dan metode yang digunakan. 2. Pengukuran kegiatan. 3. Membandingkan kegiatan dengan standar. 4. Mengoreksi. Saya akan bahas satu persatu. Menentukan standar dan metode yang digunakan, yaitu penting bagi kita untuk menggunakan alat ukur atau standar. Ini adalah sesuatu yang mutlak agar kita dapat menilai atau mengukur apakah pekerjaan berjalan sesuai dengan sasaran dan standar atau tidak. 4 jenis standar yang bisa dikelompokkan secara garis besar. 1. Standar fisik, standar moneter, standar waktu, standar intangible. Standar fisik adalah jumlah langganan atau kualitas produksi, jumlah produksi. Standar moneter, jumlah keuntungan, laba kotor, biaya penjualan, dan biaya tenaga kerja. Standar waktu, batas waktu selesainya waktu pekerjaan. Standar intangible, kesetiaan dan sikap pekerja pada perusahaan. Kedua, ada pengukuran kegiatan. Setelah kita menentukan jenis standar yang kita terapkan, langkah selanjutnya adalah mengukur kegiatan. Seperti berikutnya contoh, berapa kali pelaksanaan harus diukur, apakah setiap jam, atau hari, atau minggu, atau bulan. Yang kedua, dilaporkan dalam bentuk apa, tertulis, atau telepon, dan lain-lain. Yang ketiga, ada siapa yang melakukan, kepada bagian atau manajer atau lainnya. Yang ketiga, ada membandingkan kegiatan yang standar. Pada tahap ini kita harus mengidentifikasi dan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang muncul, Anda harus melakukan analisa kepada penyimpangan ini terjadi dan kenapa standar yang diterapkan bisa terjadi dengan tidak baik. 4. Ada mengoreksi. Langkah terakhir pengawasan dalam manajemen adalah mengoreksi. Sekiranya temuan yang didapat memerlukan tindakan koreksi bisa merubah standar awal, bisa jadi terlalu ketinggian dan bisa juga kerendahan. Merubah cara pengukuran kegiatan, mungkin terlalu sering atau mungkin malah kurang. Merubah cara untuk dalam menganalisa. Saya jelaskan lagi tentang pengawasan. Pengawasan adalah tanggung jawab owner atau pimpinan, tapi untuk perusahaan-perusahaan besar tidak mungkin pimpinan melakukan sendiri. Oleh karena itu, tugas pengawasan dilimpahkan kepada unit tertentu. Itu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses pengawasan dan mengevaluasi suatu kegiatan. Satu organisasi juga memiliki perencanaan proses pengawasan yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Dengan adanya pengawasan, maka organisasi akan terus berjalan dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atau hasil kegiatan yang telah ditemukan. Kesimpulan dari presentasi saya tersebut adalah pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan sesuai dan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian merupakan suatu cara yang tepat dan teratur dalam suatu kesatuan yang saling berintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.